Sebagai negara yang berada di wilayah tropis, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak varian jenis kayu berkualitas. Tercatat Indonesia memiliki sekitar 4.000 lebih jenis pohon yang ada di dalamnya. Hingga saat ini 400 jenis kayu saja yang berpotensi untuk digunakan sebagai kayu olahan, dan 260 jenis saja yang boleh diperdagangkan. Setiap jenis kayu memiliki 3 komponen utama yakni selulosa, hemiselulosa dan lignin. Sejumlah kayu juga mengandung senyawa ekstraktif berupa asam, resin, lemak dan lilin. Di mana senyawa ini memiliki manfaat melindungi batang kayu dari serangan hama dan memiliki manfaat keawetan jenis kayu tersebut. Dari beragam jenis kayu Indonesia dan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, kayu manakah favorit teman-teman, yang sering dipakai untuk membuat kusen, jendela pintu dan mebel? Kalau di daerah Mimin sendiri, kayu laban yang sedang naik daun teman-teman. Berikut sudah kami rangkum, 15 jenis kayu Indonesia yang sering digunakan, 5 diantaranya memiliki kelas dunia versi tukang Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel ini teman-teman, tekan tombol notifikasinya, supaya teman-teman dapat berita terupdate dari channel ini. Terima kasih. Kayu Albazia merupakan kayu khas daerah tropis. Mempunyai tekstur lunak, kayu ini sering digunakan sebagai kayu olahan pabrik dan industri triplek. Kayu Albazia sering kita jumpai di toko-toko material berupa kaso dan juga papancor. Memiliki nama latin Albizia chinensis. Kayu Albazia merupakan kayu dari golongan kelas 3 garis bawah 4 atau kayu lunak. Karakternya yang berbulu dan berpori-pori besar, kayu Albazia sangat sulit untuk di-finishing. Kayu Albazia lebih cocok diolah untuk membuat seperti triplek, stik es krim, pensil, korek api dan bahan baku kertas. Albazia salah satu jenis kayu yang diminati di pasaran mancanegara. Kayu Albazia merupakan salah satu komoditas favorit bagi para pebisnis kayu di Indonesia. Karena kayu jenis ini sangat cepat tumbuh besar, hanya membutuhkan waktu sekitar 6-10 tahun saja kayu Albazia sudah siap diolah. Kayu Albazia sangat rentan terhadap cuaca. Jika teman-teman ingin mengolah kayu ini untuk membuat kusen atau pintu, saya sarankan teman-teman wajib cari kayu Albazia yang berusia 20 tahun lebih. Dan yang paling direkomendasikan hanya untuk bagian pintu kamar, karena tidak cocok untuk outdoor. Berikutnya ada kayu pinus teman-teman. Memiliki nama latin Pine mercusi atau wood pine. Merupakan kayu yang hidup bergerombol. Kayu pinus merupakan keluarga cemara dan sejenisnya. Kayu pinus merupakan kayu kelas 4 atau lunak. Jenis pohon kayu pinus terkenal karena habitatnya tersebar luas di setiap negara. Karena pohon pinus dapat tumbuh subur di berbagai cuaca, bahkan yang bersalju pun pohon pinus masih bisa tumbuh dengan normal. Kayu pinus di berbagai negara mempunyai banyak sekali varian dan memiliki karakteristik berbeda-beda teman-teman. Kayu pinus memiliki tekstur halus namun berminyak. Jenis kayu pinus mempunyai serat yang sangat indah. Di Indonesia sendiri kayu pinus banyak digunakan sebagai kayu olahan membuat stik es krim, palet, gagang sapu. Bahkan tak sedikit para pengrajin kayu diolah untuk membuat mebel teman-teman. Di luar negeri sana seperti negara Amerika, Jerman, India dan Thailand, kayu pinus lebih banyak digunakan sebagai pengemasan barang import ataupun palet teman-teman. Di Indonesia, pinus luar negeri dikenal bernama kayu jati Belanda, dan sangat diminati orang Indonesia, karena pinus luar memiliki serat kayu yang sangat indah. Faktanya, pinus luar negeri memang memiliki keunggulan di atas pinus lokal teman-teman. Yang paling favorit jenis kayu jati Belanda saat ini milik Amerika teman-teman, karena memiliki serat merah dengan perpaduan warna kuning pekat. Kayu jati Belanda sangat cocok untuk membuat furnitur teman-teman. Bagaimana teman-teman hebatkan kayu pinus? Kayu mahoni.
Mendengar nama kayu mahoni tentunya sangat familiar di telinga kita. Memiliki nama latin Switteria microphylla. Pohon mahoni tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Jawa, Sulawesi, NTB, dan seluruh pulau di Indonesia. Pohon mahoni dapat tumbuh berdiameter 90–2 meter teman-teman, tergantung umur dan kesuburan tanah untuk menanam. Pemerintah sendiri sering menanam kayu jenis ini di pinggir jalan raya, karena kayu mahoni ditengarai dapat mengurangi polusi udara hingga 70%. Di kalangan pengrajin, kayu mahoni sudah banyak digunakan untuk membuat furnitur dan ukiran. Karena kayu mahoni sangat mudah diukir dan bentuk, tidak mudah retak saat dipaku. Kayu mahoni juga sangat halus jika diamplas, dan cepat sekali mengkilap saat di finishing. Tapi sayang sekali, kayu mahoni sangat rentan terhadap serangan hama breakdik teman-teman. Untuk menanggulanginya pakailah obat saat mengolah kayu ini. Jika teman-teman ingin menggunakan kayu mahoni, saya sarankan teman-teman gunakanlah kayu mahoni yang berumur 20 tahun ke atas. Karena mahoni tua akan sangat tahan terhadap hama. Berikutnya atau nomor 4, ada kayu trembesi teman-teman. Kayu trembesi atau di Jawa Tengah sering dijuluki kayu hujan. Dapat tumbuh subur di daerah tropis dan curah hujan yang tinggi. Di Indonesia, kayu trembesi banyak tersebar luas di wilayah Jawa, Sulawesi, Maluku, dan NTB. Kayu trembesi mampu tumbuh besar berdiameter 4–6 meter. Walaupun berdiameter besar namun kayu trembesi rata-rata memiliki panjang 6–10 meter saja teman-teman. Wow, besar juga ya kayu trembesi. Karena berdiameter besar, kayu trembesi sekarang mulai banyak diminati pasaran lokal dan Asia teman-teman. Untuk dijadikan meja yang tebal dan lebar tanpa sambungan, kayu trembesi paling banyak dicari untuk meja meeting di perkantoran. Kayu berkualitas kelas menengah ke bawah yang terbaik ada kayu meranti. Atau biasa masyarakat lokal Kalimantan menjuluki meranti tembaga. Kayu meranti merupakan kayu yang sering dipakai untuk membuat konstruksi rumah ataupun furnitur. Memiliki nama latin Gibosa grandis. Kayu ini masuk golongan kelas 3 atau lunak. Kayu meranti yang banyak dijumpai di pasaran, yakni meranti merah, meranti batu, meranti kuning, dan meranti putih yang tergolong kayu racuk. Kayu meranti paling banyak tersebar di wilayah Pulau Kalimantan. Kayu meranti paling banyak digunakan sebagai furnitur dan usuk. Sebenarnya ketahanan kayu meranti cukup baik terhadap cuaca panas. Tapi kelemahan kayu meranti rentan lapuk terhadap cuaca lembab. Jika teman-teman tertarik ingin menggunakan kayu meranti untuk membuat kusen, sebaiknya kayu meranti hanya direkomendasikan untuk kusen bagian pintu kamar saja teman-teman. Untuk kusen bagian luar yang sering terkena hujan, sebaiknya teman-teman gunakanlah kayu yang lebih keras seperti kayu bengkirai dan sejenisnya. Di pasaran lokal kayu meranti memiliki harga 4,5–5,5 juta. Kayu kelapa. Di berbagai belahan dunia, kayu kelapa sudah digunakan sebagai material untuk berbagai keperluan karena melimpahnya di alam. Kayu kelapa hampir setiap orang kenal.
Kayu kelapa memiliki corak yang unik dan indah. Perpaduan coklat tua dan coklat muda yang sangat kontras. Berbentuk lurus-lurus. Serat kayu kelapa cukup pendek, sehingga pada papan olahan dari kayu kelapa seperti goresan-goresan pendek nan indah. Serat yang berwarna gelap merupakan serat yang lebih keras dibandingkan dengan serat yang lebih terang. Kayu kelapa tergolong kelas 2 garis bawah 3 kayu keras, dan memiliki berat 400 kg meter kubik tergantung umur kayu tersebut. Salah satu produk akhir kayu kelapa yang saat ini menjadi andalan ekspor adalah lantai parket kayu kelapa dan beberapa jenis kerajinan tangan.